Di sebuah desa kecil yang tenang, ada sebuah pemakaman tua yang dikenal angker oleh warga setempat. Pemakaman ini terletak di tepi hutan yang jarang dijamah orang, terutama saat malam tiba. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Pak Joko, seorang penjaga pemakaman yang sudah bertugas selama 20 tahun, sedang melakukan rutinitas malamnya. Meski sudah terbiasa dengan suasana angker, ada sesuatu yang membuat malam ini terasa berbeda. Angin dingin berhembus lebih kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, Pak Joko mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Ia berpikir mungkin ada pencuri atau orang iseng yang masuk ke area pemakaman. Dengan senter di tangan, ia berjalan perlahan menuju sumber suara. Langkah demi langkah, suara itu semakin jelas. Tiba-tiba, Pak Joko melihat sesosok bayangan putih melompat-lompat di antara nisan. Bayangan itu bergerak dengan cepat, tapi tetap terlihat jelas oleh sinar bulan. Jantung Pak Joko berdetak kencang. Apa itu pocong? Pikirnya dengan ketakutan. Pak Joko memberanikan diri untuk mendekat. Pocong itu terlihat seperti dalam cerita-cerita rakyat yang sering didengar. Terbungkus kain kafan putih dengan ikatan di kepala, tangan, dan kakinya. Mata pocong itu kosong, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Saya harus mengusirnya, gumam Pak Joko, berusaha menenangkan dirinya. Ia mengingat ajaran orang tua dulu tentang cara mengusir pocong. Pak Joko mulai membaca doa-doa yang dihafalnya sejak kecil. Namun, pocong itu justru mendekatinya, melompat-lompat semakin cepat. Pak Joko semakin panik, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia mundur beberapa langkah, tapi pocong itu terus mengejarnya. Dalam kepanikan, Pak Joko tersandung batu nisan dan jatuh terjerembab. Senter di tangannya terlempar jauh, meninggalkan dirinya dalam kegelapan. Saat itulah, Pak Joko merasakan sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara lembut memanggil namanya. Pak Joko, Pak Joko. Suara itu seperti berasal dari pocong tersebut. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Pak Joko membuka mata dan melihat pocong itu berhenti tepat di depannya. Pocong itu memanggil namaku, pikir Pak Joko bingung. Pocong itu lalu membuka mulutnya dan berkata, Pak Joko, ini aku, Sarman. Pak Joko tercengang. Sarman adalah sahabatnya yang sudah meninggal beberapa bulan lalu. Sarman, apa yang terjadi padamu? Tanya Pak Joko dengan suara gemetar. Aku tidak tenang di alam sana, Pak Joko. Ikatan kain kafanku belum dilepas dengan benar. Tolong bantu aku, jawab pocong itu dengan suara sedih. Dengan hati-hati, Pak Joko bangkit dan mendekati pocong Sarman. Ia melepas ikatan di kepala, tangan, dan kaki sahabatnya itu. Setelah ikatan terakhir terlepas, pocong Sarman tersenyum lega. Terima kasih, Pak Joko. Sekarang aku bisa tenang, ucapnya sebelum menghilang dalam cahaya yang terang. Pak Joko terduduk lemas, tapi ia merasa lega. Malam itu, ia menyaksikan keajaiban yang tak akan pernah dilupakannya. Pocong Sarman telah pergi dengan damai, meninggalkan pelajaran berharga tentang persahabatan dan kewajiban. Keesokan paginya, Pak Joko menceritakan pengalamannya kepada warga desa. Meskipun ada yang skeptis, banyak yang percaya dan bersyukur bahwa jiwa Sarman akhirnya tenang. Pemakaman tua itu tetap angker, tapi kini ada sedikit rasa tenang karena satu jiwa telah berpulang dengan damai. Cerita ini mengajarkan tentang keberanian, persahabatan, dan pentingnya melakukan kewajiban terakhir kepada mereka yang telah tiada. Malam di pemakaman yang mencekam berubah menjadi malam penuh makna bagi Pak Joko dan seluruh warga desa.